Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kamalani hayatari kamalika wa adadi kamaliha ma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa mahribataka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkat kudrat, iradat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi dan silaturahmi. Mudah-mudahan melalui wasilah thalabul ilmi ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Selanjutnya saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan khusus orang tua kita, ibu kita, bagi yang sudah meninggal di alam barzahnya senantiasa ada di dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada di dunia, mudah-mudahan diberikan kesehatan, disempurnakan kesehatannya dan dipanjangkan usia dunianya disertai rezekinya. Selanjutnya mari kita doakan juga para guru kita, para kiai, para ulama, mudah-mudahan senantiasa disehatkan, diberikan kemudahan di dalam berdakwahnya dan juga dilancarkan rezekinya, berkah ilmunya untuk urusan kita di dalam masalah agama. Selanjutnya untuk keamanan, kedamaian, ketentraman negara kita, wabil khusus kampung kita, kota kita, mudah-mudahan senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk hajat kita yang baik, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu mantu kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sakit lahir ataupun batin, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran juga ketawakulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di sini Bapak Dr. Andas Rifa'i bin Adam dan yang telah wafat tadi malam jam 19.00, mudah-mudahan diterima iman Islam dan ihsannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya untuk Bapak Haji Dzulmi'ad dan istrinya sakit COVID tapi sekarang sudah sembuh, mudah-mudahan disempurnakan kembali kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit Hajah Rostini, mudah-mudahan juga diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Hajah Sri Setiati dan juga Ibu Hajah Yeti, mudah-mudahan sekali lagi diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasa sakitnya menjadi kifarat atas dosa-dosanya. Selanjutnya untuk para almarhum almarhumah yang sudah meninggal dunia dan ada di alam barzah, mudah-mudahan mereka semuanya ada di dalam rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala bin shalihah al-madhkurah bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tentunya di sini bukan tentunya, apakah sudah punya anak semua? Anak naon we atuh Bu? Karena tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan usia sudah senja tak punya anak. Contoh siapa? Saya. Contoh istrinya Imron, ya kan? Istrinya Imron itu udah sepuh banget nggak punya anak. Lalu bernadarlah kepada Allah bahwa anaknya nanti akan dijadikan khodim Baitul Maqdis.
Ya Allah, nanti kalau saya punya anak, maka anak saya mau dijadikan sebagai takmir Masjid Baitul Maqdis, gitulah. Kira-kira seperti itu. Lalu berdoalah siapa itu? Siti Hannah, istrinya Ali Imran, istrinya Imran, berdoalah dan akhirnya Siti Hannah hamil. Dan karena pada waktu itu nggak ada USG ya. Jadi nggak diketahui bahwa anaknya itu laki-laki atau perempuan. Dan ketika lahir ternyata anaknya adalah perempuan. Dan diberi namalah anak perempuan itu siapa? Siti Maryam. Dan itu sudah sangat sepuh sekali keluarga Imran itu. Gitu. Dan ternyata Ali Imran itu adalah ketua DKM gitu. Ketua DKM atau Imam Masjid Baitul Maqdis. Sehingga dikarenakan Siti Hannah sudah bernazar bahwa anaknya itu akan dijadikan takmir masjid, tapi ini perempuan, nggak bisa gitu kan. Tapi tetap nazar dilaksanakan dan rebutanlah kurang lebih ada 20 lebih para takmir masjid rebutan ingin ngurus siapa? Siti Maryam, karena bahwa Siti Maryam itu adalah putra dari imam besar Baitul Maqdis, gitu. Rebutan. Akhirnya datanglah Nabi siapa? Nabi Zakaria. Saya yang berhak mengasuh siapa? Siti Maryam. Nggak bisa begitu, kata takmir masjid yang lainnya. Kalau begitu kita undi saja. Baik, akhirnya anak tersebut untuk mendapatkan hak asuh atas Siti Maryam akhirnya diundi. Cara ngundinya adalah semuanya membawa pulpen, dilempar ke sungai. Barang siapa yang kolamnya muncul, pulpennya muncul, maka itu yang berhak mengasuh Siti Maryam. Dan akhirnya pada dilempar dan yang muncul adalah kolamnya atau pulpennya siapa? Nabi Zakaria. Dan akhirnya yang berhak mengasuh Siti Maryam siapa? Nabi Zakaria. Setelah itu Nabi Zakaria bikin mihrab, bikin kamar di atas mihrab, dan Siti Maryam dalam satu hari, menurut dalam tafsir Jalalain, dalam satu hari itu tumbuh kembangnya seperti 1 tahun dalam satu hari. Gitu. Lalu disediakan makanan. Nabi Zakaria pun bertanya kepada Siti Maryam, padahal masih bayi, dari mana engkau mendapatkan makanan ini? Ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada buah-buahan yang disediakan itu adalah buah-buahan yang di musim kemarau tapi adanya di musim gugur. Nah gitu kan. Waktu musim gugur ada buah-buahan musim kemarau, dan itu pun adalah keajaiban yang diberikan kepada Siti Maryam. Tuh. Akhirnya mengasuhlah Nabi Zakaria kepada Siti Maryam. Dikarenakan Nabi Zakaria pun belum punya anak, lama juga. Itu istrinya udah sepuh juga. Akhirnya Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah. Toh siapa? Siti Hannah juga istrinya Ali Imran, istrinya Imran juga udah sepuh, udah bisa melahirkan dan hamil. Akhirnya Nabi Zakaria pun berdoa, meskipun pada waktu istrinya udah sepuh juga, gitu kan, udah sepuh juga. Jadi mungkin Bu ya, atau ini semoga bisa, masih mungkin kalau Allah menghendaki, itu kan. Maka akhirnya istri Nabi Zakaria pun hamil dan melahirkan seorang putra, namanya Nabi Yahya, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau ditanya sudah pada punya putra belum? Itu. Nah, saya bukan berpikir ya, itu mungkin disepakati bahwasanya orang tua zaman sekarang itu tetap posisinya adalah anak-anak di masa lalu. Sepakat nggak Bu? Isyarat kayak dengan debat. Dan anak-anak zaman sekarang itu insya Allah menjadi orang tua di masa yang akan datang. Ketika kita memiliki putra dan memiliki sikap baik kepada kita, tidak menutup kemungkinan itu pun adalah berkat bakti kita kepada orang tua kita zaman dulu. Dan kalaupun misalkan anak kita itu kurang baik kepada kita, tinggal introspeksi diri. Barangkali saya pun waktu kecil juga sangat menjengkelkan kepada orang tua. Itu. Ketika saya melihat istri saya, bukan istri orang lain, ketika melihat istri saya
malam hari anak bungsu saya itu usianya sekarang hampir 1 tahun 10 bulan, usia 10 bulan. Dan ketika anak saya itu bangun malam karena ingin netek gitu, ingin nyusu, itu lihat istri saya betapa dengan dengan lelah, dengan kudu nyusuannya gitulah, dengan kecapek gitu ya. Itu. Jadi dengan ngantuk, rasa ngantuk kudu menyusui gitu kan. Tambah lagi anak jika lagi sakit misalkan gitu kan, si Mustafa itu lagi panas kan itu. Pasti kayak apa? Pada ibunya lagi. Nah, ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. Dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia, ini kepada manusia, baik muslim ataupun non muslim, berarti manusia. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan payah dan bertambah-tambah. Wahnan ala wahnin itu kepayahan yang tak berhenti. Dari mulai misalkan ngidam, itu sering mual-mual gitu kan. Betul nggak Bu? Nah, tinggal komunikasi aja. Karena bapak-bapak nggak akan pernah hamil. Itu nggak hamil. Jadi ditanyanya ibu-ibu, sudah ngidam, yang paling repot itu ada yang beli mobil saya. Kenapa beli? Istri saya ngidam pengen mobil. Nah, itu kan, waduh, hebat suaminya kata saya itu. Istri saya ngidam pengen mobil, saya tuker aja sampai Vespa, ya udah silakan ambil mobilnya. Itu ngidam pengen mobil. Ini ya senang kalau ada kayak gitu Bu ya. Ngidam pengen umroh gitu kan. Yang paling parah ngidam pengen ngecup kening suami orang. Nah, itu itu yang paling parah itu. Dan ada yang seperti itu. Dan terkadang mungkin ngidamnya itu ngepek yang ternyata ngidam itu adalah suaminya. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu psikologis lah kayak gitu, malah macam-macam. Yang kita perhatikan adalah Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita betapa perjuangan seorang ibu ketika mengandung anak-anaknya. Wa fisaluhu fi amaini, dan baru bisa melepas menyusuinya setelah 2 tahun. Tuh normalnya ya, normalnya 2 tahun. Tapi kadang-kadang yang 1,5 udah disapi, kadang-kadang gitu kan. Dengan demikian khususnya kita semua, dan ibu-ibu sekarang juga tetap posisinya adalah anak-anak menurut ibunya, gitu kan. Tetap. Artinya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini bukan sunggokong yang keluar dari batu, keluar dari rahim ibu kita semuanya, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Itu. Jadi tidak ada tendensius bahwa saya unggul ibu-ibu atau daripada bapak, tetap, karena ibu-ibu juga tidak akan melahirkan kalau tidak ada bapak kecuali Siti Maryam. Kecuali Siti Maryam, kan gitu. Nah, yang kedua, keunggulan daripada seorang ibu itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Man ahakun nas bi husni sahabati ya Rasulullah, begitulah. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasul menjawab, ummuka, maka berbuat baiklah kepada ibumu. Maka orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari anaknya adalah ibumu. Semaman ya Rasulullah, terus siapa lagi? Ummuka, ibumu lagi. Terus kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu lagi. Mereka ibu itu yang paling berhak. Gitu. Sumaman qala abuka, barulah yang keempat kalinya Rasul menjawab bapakmu. Dengan demikian perbandingannya adalah 3 berbanding 1. Kalau di persentase berarti seorang anak pengabdian kepada ibu itu 75%, kepada bapak 25%. Itu. Namun tidak menutup kemungkinan terjadilah permasalahan-permasalahan tentang bagaimana cara mengabdikan diri berbakti kepada ibu kita ketika misalkan seorang anak laki-laki sudah menikah. Dan ini suka muncul kecemburuan atau permasalahan-permasalahan batin yang dihadapi oleh anak laki-laki.
ataupun anak perempuan. Suatu contoh kasus misalkan di sini disebutkan ada seorang sahabat namanya Alqamah. Dia sakit parah, bahkan dia sudah sekarat, koma lah gitu. Lalu istrinya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna jawji binazir ruhihi. Ya Rasulullah, suamiku berada di ujung tanduk. Dalam pengertian ruhnya mungkin akan segera mati, akan segera meninggal. Dia sangat sakit. Saya berharap semoga engkau bisa menengoknya. Akhirnya Rasulullah mendatangi Alqamah. Lalu lihat, dan Alqamah ditanya itu tidak bisa menjawab, tidak suruh syahadat pun tidak bisa mengucapkan syahadat. Lalu Rasul bertanya, apakah Alqamah ini punya bapak enggak? Tapi yang pertama kali ditanya itu oleh Rasul bapak, bukan ibu. Apakah Alqamah ini punya bapak atau enggak? Bapaknya sudah meninggal dunia. Terus yang kedua kali baru bertanya, apakah Alqamah ini punya ibu enggak? Dia punya ibu. Maka Rasulullah mendatangi ibunya. Padahal Alqamah ini orangnya dermawan. Alqamah ini orangnya rajin tahajud. Alqamah ini sering berpuasa. Gitu. Saja bagaimana? Ditanyalah, panggillah ibunya, ditanya ibunya, bagaimana Alqamah menurutmu wahai ibu? Maka ibunya menjawab bahwasanya ibunya sedang benci dan marah kepada Alqamah dikarenakan Alqamah lebih mengutamakan istrinya daripada saya. Gitu. Maka Rasulullah SAW, mari kita tengok Alqamah. Akhirnya ibunya dibawa dengan Alqamah oleh Rasulullah. Apakah ibu mau mengampuni dosanya? Enggak mau, saya sakit hati sama Alqamah ini. Ya udah, kalau begitu akan kami bakar anak ini, kata Rasul itu kan. Wajmah hataban hatta uhriqahu binar. Tolong kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah ini di dunia ini. Akhirnya setelah meninggal dunia ya, akhirnya siapa? Ibunya, karena mendengar sabda Nabi seperti itu, kita bakar Alqamah karena ibunya tidak mengampuninya, kita bakar. Maka akhirnya faqala ya Rasulullah la tab'al bi waladi wa tamrid fuadi. Wahai Rasulullah, jangan kau perbuat itu. Saya sekarang sudah meridhokan, sudah memaafkan. Maka Rasul mengingatkan, fa'adzabullahi asyad, innallaha ta'ala lam yarda illa biridaqi wa la yaqbalu salatahu wa siyamahu wa shadaqatahu ma dumti sakhitan alaihi. Wahai ibu Alqamah, ketahuilah bahwasanya siksaan Allah itu sangat amat pedih, dan Allah tidak akan ridho kecuali dengan ridhomu. Meskipun dan Allah tidak akan menerima sholatnya Alqamah ini, dan Allah tidak akan menerima puasa Alqamah ini, dan Allah tidak akan menerima sedekahnya Alqamah ini selama engkau masih ada kebencian kepada anakmu ini. Akhirnya, ya Rasulullah, usyhidullah wa usyhiduki wa anni qad raditu alaihi. Akhirnya, ya Rasulullah, saksikanlah bahwa saya sekarang sudah ridho dan saya sudah memaafkannya, kan gitu. Maka akhirnya Rasulullah pun menghadapi lagi Alqamah dan mentalkinkan 2 kalimat syahadat, gitu kan. Akhirnya Alqamah pun bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang tadi itu ketika ditalkin nggak bisa ngomong sama sekali. Nah ini talkin sedang hidup, gitu kan. Talkin. Kalau talkin sudah meninggal dunia, itu mengajarkan kepada yang sedang hidup, gitu kan. Itu. Akhirnya yaitu talqin syahadat oleh Rasul kepada Alqamah. Ketika Alqamah sudah mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa mata wa saati. Maka pada waktu itu pun Alqamah meninggal dunia dalam keadaan sudah dimaafkan dosanya oleh ibunya. Nah, ini terkait betapa bahwasanya doa ibu itu sakti dan manjur, dan itu saya alami sendiri, gitu. Suatu hari saya lulus S2, lalu saya memohon kepada ibu saya, "Mah, tolong doakan saya mau masuk S3." Lalu ibu saya menjawab, "Kalau kamu lulus pasti ada rezekinya. Ya wis, daftar aja." Daftar, gitu. Dan ketika itu alhamdulillah lulus tes S3,
Dan waktu itu peringkat kedua. Lalu saya laporan ke ibu saya, "Ma, udah lulus. Bagaimana ini bayarannya?" Aduh, lumayan. Ini uangnya gimana? Ya pasti dikasih rezeki sama Allah. Tunggu sebentar. Akhirnya ibu saya nyari-nyari memperjuangkan anaknya agar bisa lanjut pendidikan sampai S3. Lah, pinjam-pinjam juga rezeki itu, gitu kan? Pinjam juga adalah rezeki. Alhamdulillah bisa daftar S3 dan bisa melanjutkan S3. Dan tak lama kemudian tiba-tiba ada telepon, beasiswa S2 sudah turun. Padahal udah lulus S2-nya baru turun, udah lulus baru turun. Akhirnya dipakai biaya S3. Alhamdulillah. Dan itu alhamdulillah itu yang saya saksikan. Kemarin ada teman saya mau hijrah ke Palembang, mau pindah ke Palembang. Ustaz, mohon doanya dan mohon nasihatnya. Lah saya juga harus dinasihati, kenapa mau nasihat sama saya, kata saya. Lalu saya akan nasihat, kedua orang tua kita itu adalah mutiara kehidupan bagi kita semuanya. Maka khidmahlah kepada kedua orang tua. Itu aja nasihat saya pada teman saya yang mau hijrah ke Palembang itu. Nah, dan banyak sekali kisah-kisah betapa para sahabat pun, salah satunya yang dijelaskan di dalam kitab Sahih Muslim, ada di dalam kitab Fadailus Sahabat, tapi di dalam kitab Sahih Muslim ada bab khusus tentang keutamaan sahabat yang kita ketahui dan sudah sangat masyhur di dunia dan di langit juga saat ini. Kalau dulu itu masyhurnya baru di langit, tapi sekarang sudah masyhur juga di dunia. Gitu. Siapakah itu? Yang kita ketahui, yang paling kita dengar itu adalah sahabat, bukan sahabat, adalah Uwais Al-Qarni, karena beliau nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi sejaman dengan Rasulullah dan sempat ke Madinah. Sebagaimana kita ketahui, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang bujangan yang mana senantiasa merawat orang tuanya, yaitu ibunya. Yang mana Uwais Al-Qarni itu memiliki penyakit kusta, penyakit corob lah gitu, penyakit kusta yang belang-belang itu. Lalu ibunya curhat kepada Uwais Al-Qarni. Nah, cita-cita ibu itu semuanya sudah tercapai kecuali satu. Apa, Bu? Maka Uwais Al-Qarni ibunya menjawab, ibu pengen naik haji, gitu kan? Pada Uwais Al-Qarni itu pada waktu itu masyarakat sekitar pun mengetahui bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang paling fakir di tempat itu. Kendati demikian memiliki sedikit uang untuk membeli seekor keledai. Keledai. Ternyata belilah seekor anak keledai kecil, berarti kecil, anak keledai. Nah, ketika itu Uwais Al-Qarni setiap hari menggendong keledai tersebut ke gunung. Karena di gunung itu membuat apa? Membuat kandang keledai. Turun lagi, dibawa lagi, tapi naik lagi, tapi dibawa lagi. Turun setiap hari seperti itu. Sehingga masyarakatnya keheranan. Mungkin sekarang saking fakirnya Uwais Al-Qarni, dia sudah kegila-gilaan. Yang digendong itu keledainya, bukan ditunggangi. Tapi Uwais Al-Qarni itu bawa setiap hari, bawa itu. Sampai waktu berjalan lama, akhirnya keledai tersebut tumbuh besar. Dan Uwais Al-Qarni pun berbadan sehat. Dan mendekati musim haji, alhamdulillah Uwais Al-Qarni pada waktu itu sudah badannya kekar karena setiap hari melatih menggendong apa? Keledai. Ternyata untuk menggendong ibunya kemana? Ke Mekah. Dari mana? Dari Yaman. Jarak Yaman ke Mekah itu 1119 km. Diganong buku si Uwais Al-Qarni. Diganong untuk memenuhi cita-cita terakhir, ingin naik haji. Waalaikumsalam. Itu Uwais Al-Qarni. Sampainya ke Mekah, alhamdulillah ibunya meneteskan air mata ketika melihat Ka'bah. Lalu Uwais Al-Qarni berdoa di depan ibunya, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Lalu ibunya bertanya, kenapa engkau mendoakanku? Lalu doamu apa? Bagiku cukup ridhomu akan menghantarkanku ke dalam surga. Ya Allah, ampunilah ibuku. Lalu ibunya bertanya apa? Kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Karena bagiku cukup ridhomu itu bisa menghantarkanku ke dalam surga. Alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah haji. Itu. Selanjutnya
Karena kesempatan lagi di Mekah, maka Uwais Al-Qarni ingin berkunjung, ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka meninggalkan ibunya sementara di mana? Di Mekah. Maka Uwais Al-Qarni pun kemana? Ke Madinah dan mengetuk pintu rumahnya Rasulullah. Ketika dibuka, yang bukanya adalah Siti Aisyah. Lalu bertanya, kemana Rasulullah? Rasulullah sedang berperang. Maka kecewalah siapa? Uwais Al-Qarni karena tidak berjumpa dengan Rasulnya sedang perang. Akhirnya karena Uwais Al-Qarni buru-buru karena ibunya sedang sakit, sedang menunggu, akhirnya Uwais Al-Qarni pun pulang dan menggendong lagi siapa? Ibunya. Sampai ke mana? Ke Yaman. 1000 kilo, 1115 km, bolak-balik 3 kali ke Jakarta, jalan kaki, digandong. Ini Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni sampai ke Yaman, maka Rasulullah pulang ke rumah dan disampaikan kepada Aisyah, tamuku mana tadi? Sudah pulang karena ibunya sedang sakit. Ya, tadi itu namanya Uwais Al-Qarni, gitu ya. Uwais Al-Qarni namanya, yaitu bahwa dia itu adalah orang yang masyhur di langit, bahwa dia itu adalah orang langit lah gitu. Dia itu penghuni langit. Maka ketika Rasul mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit, maka Siti Aisyah pun terkejut, kaget. Termasuk Sayyidina Umar, Abu Bakar dan Ali pun kaget bahwa telah datang penghuni langit tapi belum ketemu sama Rasul, maka nggak disebutkan sahabat, gitu kan. Nanti Umar dan Ali kalau ketemu sama dia, mintalah doa kepada dia karena dia itu doanya mustajab, yaitu karena dia itu adalah penghuni langit dan doanya mustajab. Nah, maka singkat cerita setelah Rasul wafat dan diganti oleh kekhalifahan Abu Bakar, dan Abu Bakar pun wafat, digantikan kekhalifahan pun oleh Sayyidina Umar. Nah, akhirnya Sayyidina Umar dan Ali pun pergi ke Yaman dan berkunjung mencari yang namanya Uwais Al-Qarni. Melihat kafilah-kafilah, ditanya, satu pun tidak ada yang tahu kepada Uwais Al-Qarni, kecuali Uwais Al-Qarni itu adalah orang fakir. Maka akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pun sampai ke kemahnya, karena tidak punya rumah, perkemahan, bikin saung gubuk sendiri gitu. Bikin sebuah kemah. Maka ketika masuk ke dalam sana, ternyata Uwais Al-Qarni sedang sholat, gitu, dan mengucapkan salam. Pas dibuka sedang sholat. Setelah sholat, akhirnya mengucapkan salam, assalamualaikum, biasa bersalaman. Siapa namamu? Kata Umar bin Khattab. Maka Uwais Al-Qarni menjawab, namaku adalah Abdullah. Maka ketika menjawab namaku adalah Abdullah, Umar dan Ali pun tertawa. Jangankan kamu, saya juga adalah Abdullah, sama-sama hamba Allah. Tolong sampaikan, namamu yang sebenarnya siapa? Namaku adalah Uwais Al-Qarni. Coba lihat tanganmu. Pas dilihat, sebagaimana petunjuk Rasul bahwa tangan Uwais Al-Qarni itu di tengah-tengahnya terdapat tanda putih, gitu kan. Pas dibuka memang itu adalah tanda putih. Lalu ada keperluan apa datang ke sini? Saya sebelum Nabi wafat, sebelum Rasul wafat itu memesan kepada saya, kalau nanti ketemu dengan sampean, nah saya harus meminta dimaafkan, untuk didoakan dan dimohonkan ampun oleh kamu, gitu kan. Tentu di sini kan derajatnya tentu Umar bin Khattab tidak memperlihatkan bahwa dia seorang khalifah, gitu, seperti orang biasa. Bahwa saya kalau ketemu dengan kamu, saya minta doanya dan minta diistighfari atau dimohonkan ampun. Lalu kata Uwais Al-Qarni apa? Gak kebalik, yang harusnya saya minta doa itu adalah saya kepada sampean sebagai khalifah, kepada Umar bin Khattab yang ketemu dengan Rasul dan Sayyidina Ali. Tidak, ini adalah amanat dari Rasul, wasiat dari Rasul bahwa saya harus didoakan oleh sampean. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun mendoakan siapa? Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itulah salah satu bagaimana bentuk sebuah pengabdian seorang sahabat kepada ibunya sampai ibunya meninggal dunia, tidak menikah. Dan Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal pada waktu itu karena dianggap orang yang paling fakir. Tapi yang terjadi apa? Sebelum meninggal itu, cukup yang tahu saya itu adalah engkau dan engkau, Umar bin Khattab dan Ali saja. Setelah ini jangan ada yang tahu saya siapa, gitu kan? Karena dari sebelum engkau adalah penghuni langit, kata Nabi kan gitu. Tapi yang terjadi apa? Ketika Uwais Al-Qarni wafat, masyarakat berebutan untuk memandikan jenazahnya, gitu kan?
Maka sebagian masyarakat yang lain yang tidak paham, yang nggak kasyaf bahwa mereka itu, bahwa Uwais Al-Qarni penghuni Allah, penghuni langit, yang nggak tahu itu keheranan kenapa berebutan orang-orang yang kasyaf bahwa itu memandikan jenazahnya Uwais Al-Qarni, karena mereka yang tahu bahwa itu adalah penghuni langit, kekasih Allah, waliullah. Maka ada sebuah doa yang disebut dengan Hizbul Mughni. Hizbul Mughni itu yang disusun doanya oleh Uwais Al-Qarni. Kurang lebih doanya seperti ini: Allahumma anta rabb wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Siapa lagi yang akan menyayangi hambamu ini kalau bukan engkau Tuhannya? Allahumma antal qawi wa ana dha'if. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha kuat dan aku adalah makhluk yang sangat lemah. Siapa lagi yang akan menyayangi yang lemah ini kalau bukan engkau yang maha kuat? Ya Allah, engkau adalah zat yang maha kaya dan aku adalah hambamu yang sangat fakir. Siapa lagi yang akan menyayangi yang fakir ini kalau bukan engkau yang maha kuat? Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun dan aku adalah hambamu pendosa. Siapa lagi yang akan menyayangi pendosa ini kalau bukan engkau yang maha pengampun? Ya Allah, engkau adalah khalik, aku adalah makhluk. Engkau adalah yang menciptakan dan aku adalah yang diciptakan. Siapa lagi yang akan menyayangi ciptaannya kalau bukan penciptanya? Itu adalah doa Uwais Al-Qarni, salah satunya. Salah satu doa Uwais Al-Qarni. Yo. Selesai kisah Uwais Al-Qarni. Itu satu. Silakan buka juga di dalam kitab Sahih Muslim. Itu ada hadisnya tentang bahwa Nabi memberitahu kepada Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bahwa di Yaman sana ada seorang laki-laki yang doanya mustajab. Gitu ya. Dua, ada 3 kisah ya. Al-Qamah sudah, Uwais Al-Qarni sudah. Satu lagi tentang seorang anak yang tunduk patuh kepada ibunya, sama sekali tidak pernah melanggar, padahal pesannya cuma satu. Ini bisa dibaca di dalam kitab Manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau di dalam kitab Tabrihul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir, atau di dalam kitab Uqudul Laili fi Manaqib Jailani, ada di sana. Pada suatu hari Abdul Qadir muda sedang mengembala seekor unta. Tentu di mana mengembalanya? Di padang rumput lah, padang pasir lah gitu. Padang pasir nggak ada rumputnya, mau digembala. Ya, padang rumput. Itu mau makan pasir untanya. Sedang mengembala lah, kisah cerita. Memang padang pasir tapi ada rumputnya gitu. Itu. Tiba-tiba unta tersebut bisa berbicara. Bisa nggak? Bisa. Lah kalau qadarullah ya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ya kan? Itu. Akhirnya tadi Nabi Siti Maryam lagi bayi sudah bisa bicara kok, gitu kan? Menurut akal manusia ya belum bisa. Itu udah 2 tahun pun masih belum jelas bicaranya, 3 tahun pun masih belum jelas. Gitu. Akhirnya unta itu berbicara kepada Abdul Qadir muda, pada waktu itu usianya 18 atau 19 tahunan. Hei Abdul Qadir, kamu itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi pengembala unta atau pengembala kambing, bukan untuk jadi pengembala. Maka Abdul Qadir muda pun kaget. Akhirnya larilah pulang ke rumah karena mendengar unta bisa berbicara. Lalu laporan kepada uminya. Umi, ketika tadi saya itu mengembala unta, untanya bisa berbicara. Apa kata unta? Kata unta, saya itu diciptakan bukan untuk sebagai pengembala. Oleh karena saya diciptakan untuk bukan sebagai pengembala, mohon ridhonya dan mohon restunya, saya mau pesantren ke Baghdad. Gitu kan? Perasaannya kira. Maka ibunya pun dengan sangat riang gembira, ada anaknya meminta untuk pesantren ke Baghdad. Wah, anak kita di pesantren agak susah juga. Gitu. Ini kemuncul dari hatinya yang terdalam, anaknya ingin mondok. Gitu. Maka ayo mondok untuk anak-anak kita. Nah, ketika sebelum berangkat, uminya itu sudah menyiapkan 40 dinar yang disimpan di bawah ketiaknya. Kaitan kaput di sini, kawai di sini, simpan kaput di sini. Ini adalah warisan dari bapakmu. Itu. Nanti kalau ada rombongan kabilah yang pergi ke Baghdad, kau ikut, gitu kan. Baik, Umi. Cuman satu pesan Umi, janganlah berbohong. Satu hanya itu saja. Jangan berbohong.
Maka ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah dewasa ditanya, apa amalmu Tuan Syekh? Maka amalannya adalah wa ma kadzibtu qattun, saya tidak pernah berdusta sama sekali, sekalipun merugikan dirinya sendiri. Wa ma kadzibtu qattun. Maka singkat cerita, ketika Abdul Qadir muda itu pergi dengan rombongan yang berangkat ke mana? Ke Baghdad, sampai ke negeri Hamdan. Di negeri Hamdan tiba-tiba kurang lebih ada 60 rampok dengan membawa senjata yang sangat lengkap. Sampailah di negeri Hamdan, maka yang lain ditanya bawa apa, enggak ngaku, dipukul. Akhirnya dirampoklah semuanya. Pas giliran kepada Abdul Qadir muda ditanya, kau bawa apa? Biasa anak muda gitu kan, pakaian lusuh biasa. Kau bawa apa? Ngaku bawa 40 dinar. 40 dinar kan emas, Pak, uang emas. Maka rampok-rampok tidak percaya. Wah, anak kayak gini bawa 40 dinar, nggak percaya. Lalu ketemu lagi dengan rampok yang lain, ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, bawa apa kamu? Bawa 40 dinar. Wah, yang kayak gini masa aja. Akhirnya rampok itu ketemu kumpul barang, rampoknya ada yang ngaku 40 dinar tapi nggak ada yang percaya satupun. Wah, yang benar saya juga sama, tadi nanya sama pemuda itu, dia bawa 40 dinar tapi nggak ada yang membuktikan. Kata pimpinan rampok, kenapa kamu itu nggak membuktikan bahwa dia itu benar bawa 40 dinar? Panggil lagi. Akhirnya Abdul Qadir muda dipanggil oleh kepala rampok dan ditanya oleh kepala rampok, hei Abdul Qadir, Abdul Qadir belum tahu namanya waktu itu. Hei pemuda, kamu bawa apa? Ya, saya kan sudah sampaikan dari tadi, saya sudah sampaikan kepada teman-temanmu, anak buahmu, bahwa saya ini bawa 40 dinar. Yang benar, benar. Di mana kau simpan? Aku simpan di bawah ketiak saya ini yang dikaput oleh ibu saya. Coba buka, dibukalah. Dan betul dihitung ada 40 dinar. Ketika betul ada 40 dinar, bahasa Sunda mas sajongjonan. Sajongnya waktu itu tertegunlah kepala rampok dan terdiam. Hei Abdul Qadir, karena udah ditanya tadi kan namanya Abdul Qadir. Hei Abdul Qadir, apa yang membuat kamu itu jujur? Sementara yang lain-lain kalau belum saya pukul dia tidak ngaku bawa harta. Bahwasanya saya itu berlaku jujur karena menjalankan wasiat ibu saya tidak boleh berbohong. Pada waktu itu langsung si kepala rampok itu mencipur mati gusruk, tertegun, nangis, sedih. Kenapa? Abdul Qadir, kau itu dalam masa paceklik seperti ini masih bisa menjaga wasiat yang menjadi ibu. Itu wasiat ibu. Sementara saya, jangankan wasiat ibu, perintah Tuhan saja saya langgar, gitu kan. Maka pada waktu itu kepala rampok dan anak buahnya pun bertaubat, disaksikan oleh Syekh Abdul Qadir. Pada waktu itu adalah bulan Dzulqa'dah kejadiannya. Nah, itu orang-orang yang menjaga wasiat dari ibunya dan berakhir dengan kesuksesan. Berakhir dengan kesuksesan. Itu. Baik. Itu tentang kisah yang ketiga. Kisah yang keempat, maling kundang. Benar gak itu maling kundang? Benar ya? Nggak tahu ya. Cerita. Fiktif atau legenda? Fiktif ya. Tapi yang nyata itu ya tadi Alqomah ya. Alqomah itu nyata karena ada hadisnya ini. Kalau maling kundang saya nggak tahu. Ada juga patung sedang gini, kutuk kau jadi batu. Nah ini juga menjadi ya kisah-kisah Ibu Alqomah tadi termasuk mungkin ya, walaupun ada hikmahnya, walaupun fiktif tapi ada hikmahnya. Kutuk kau jadi batu itu kisah maling kundang. Tapi ada hikmahnya agar kepatuhan seorang anak itu kepada orang tuanya itu ditaati selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada sebuah kritikan. Khususnya kritikan kepada kisah maling kundang. Itu kan. Apa? Kritikannya seorang ibu yang melahirkan ketika sudah lahir dimonyet-monyet, ketika sudah lahir anaknya marah-marah, dicaci, maki. Enggak terpikir ketika dia membikinnya dengan suaminya, enggak terpikir ketika ibunya itu ketika ngandung itu repot-repot sambil ngidam sambil muntah-muntah dan sebagainya, enggak terpikir ketika melahirkan, ketika sudah lahir malah disiksa. Dan tidak sedikit ada ibu baru-barusan kemarin juga ada seorang ibu yang
membunuh anaknya, kedua anaknya. Sementara bapaknya sedang bekerja, pas pulang anaknya sudah meninggal dunia dan istrinya pun meninggal dunia, bunuh diri. Itu anaknya dibunuh karena depresi ya, frustasi kayak gitu. Nah, di sini yang perlu dijaga adalah kalau memang seorang ibu sayang kepada anaknya, jaga lisannya dari sumpah serapah. Karena apa yang diucapkan oleh ibu itu bisa terjadi. Nah, itu tajam gitu doa ibu. Tuh. Nah, itu kritikannya. Itu kritikannya. Jadi kalau merasa sayang kepada anaknya, jaga lisan seorang ibu itu jangan sampai sumpah serapah kepada anak-anaknya karena bisa terjadi. Dan ketika sudah terjadi, ibunya menyaksikan, kaduhung, saya mengucap seperti itu, barulah penyesalan terjadi. Tuh, ya, itu kritikannya. Kalau tadi disebutkan hadis kan apa namanya? Derajat ibu dengan bapak itu kan 3:1 kan gitu. Itu udah jelas keunggulannya. Paling tugas yang lainnya adalah menjaga lisannya seorang ibu agar tidak keluar ucapan-ucapan yang sumpah serapah yang terjadi kepada anaknya. Karena itu seperti itu bisa terjadi. Dan saya lupa lagi ada sebuah kisah bahwasanya jangan engkau matikan dulu saya sebelum saya melihat anak saya diazab di dunia ini. Itu kisah siapa itu? Bukan Alqamah, bukan. Itu kisah seorang anak ketika dipanggil sama ibunya tidak nyaut, tidak nurut. Dikarenakan anaknya itu sedang apa? Sholat. Kalau sholat sunat boleh ditinggalkan. Kalau sholat fardu nggak boleh. Kalau sholat fardu, kita sedang sholat fardu lalu dipanggil sama ibu-ibu, jangan nyaut. Karena kalau nyaut berarti lebih mengutamakan ibu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga seorang ibu harus paham kenapa nggak nyaut. Coba lihat. Barangkali sedang tidur, barangkali sudah meninggal dunia, dan ada seperti itu. Kemana anak saya itu dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut, 3 hari buka pantau kamar ternyata meninggal dunia. Ada yang seperti itu. Nah, ini kisah yang itu bahwa ibunya sumpah serapah, ya Allah jangan dulu matikan saya sebelum saya melihat anak saya diazab di dunia ini. Dan ada yang seperti itu. Dan akhirnya ibunya sakit hati dan berdoa seperti itu kepada Allah. Dan akhirnya datanglah seorang, mohon maaf, pelacur ya, menggoda siapa? Si anaknya itu. Dan si anaknya itu ternyata tidak tergoda. Dan ternyata si pelacur tersebut berzina dengan yang lainnya, menghamil. Akhirnya si pelacur itu teriak-teriak, nih katanya dia itu ahli ibadah, tapi ternyata dia menghamili saya, bikin fitnah. Akhirnya masyarakat pun melempari dia dan masjidnya dirobohkan, dan akhirnya si anaknya itu tersiksa di dunia, itu kan? Nah, si pelacurnya itu tadi itu melahirkan anak, dan anaknya ditanya, anak siapa kamu? Bahwa saya adalah anak dari pengembala kambing, bukan anaknya si Fulan. Barulah minta maaf. Itu sumpah serapah. Sumpah serapah ibunya, jangan dulu matikan saya sebelum saya melihat anak saya disiksa di dunia. Adakah ibu yang seperti itu? Ada, itu makanya ada ceritanya gitu kan. Termasuk tadi siapa? Alqamah, itu kan ada kejadian seperti itu. Maka dalam hal ini pun ya kita sebagai anak dari ibu kita juga, akhirnya kita juga ya jangan bikin jengkel ibu juga, pancing-pancing ibu supaya keluar sumpah serapah yang mengakibatkan ibu menjadi marah-marah sama kita. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Wabil khusus pada hari ini adalah hari ibu. Mudah-mudahan ibu kita semuanya ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang masih ada, bagi yang sudah meninggal, mudah-mudahan di alam barzahnya ada di dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu, Bu. Ya, kita ngaji satu lagi lah. Kita baca keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu pengajian memperingati hari ibu tadi kisah-kisahnya. Sekarang kita masuk kepada hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho Rabbi biridul walid wa sakhatullahi bi sakhatil walid. Ridho Allah itu berada di dalam ridhonya orang tua, dan kebencian Allah pun ada di dalam kebencian kedua orang tua. Dalam pengertian ini berlaku khusus, bukan berlaku umum. Masa seluruh ridho Allah ada di orang tua? Bagaimana kalau orang tuanya ternyata menyuruh sesuatu yang bertolak belakang dengan perintah Allah? Enggak, gitu kan? Itu jadi berlaku khusus.
birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka anak kalian pun akan berbuat baik kepada kalian. Nah, lamun ayeuna urang boga budak bijengkeleun, tinggal introspeksi diri. Ketika kita punya anak ternyata membuat kita jengkel, ya introspeksi diri. Barangkali kita pun kepada orang tua dulu ndak baik. Akhirnya ya ziarah, doakan, mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Semoga anak kita juga jadi soleh juga, kan gitu. Nah, selanjutnya, wa man asbaha walahu abawani radiyani anhu aw ahaduhuma putihat lahu abwabul jannah. Barang siapa yang di pagi hari mendapatkan ridho kedua orang tua atau salah satunya, maka dibukakanlah pintu surga. Tapi barang siapa yang soleh harinya mendapatkan kebencian atau murka dari orang tua, maka dibukakan pintu jahanam. Maka baik siang ataupun sore senantiasa memohon ridho dari kedua orang tua, khususnya saya doakan gitu kan, mudah-mudahan saya menjadi anak soleh juga, berbakti kepada orang tua. Ibu saya usianya 60 tahun, bapak saya usianya 61 tahun, kan gitu. Gitu. Nah, iya masih muda, orang saya masih anak-anak, Bu. Gitu. Orang saya baru 30. Saya 30 berapa ya sekarang? 35 tahun saya sekarang. Ibunya seumuran aku. Ya. 60. Ya, saya anak cikal. Ya, doakan saya mudah-mudahan anak jadi soleh saya gitu. Saya butuh. Nah, karena ibu-ibu dan bapak-bapak ini kan amal ibadahnya sudah banyak, ya kan? Kalau saya kan masih sedikit, ya, tuh, iya kan? Betul nggak? Amalia ibu-ibu dan bapak-bapak ini taatnya udah lebih banyak daripada saya, betul nggak? Insya Allah, itu. Dan saya masih sedikit karena usia saya baru 35, mungkin setengah usia daripada ibu-ibu dan bapak di sini. Tapi dosa kami banyak-banyak, Pak. Hah? Wallahu a'lam. Tapi saya usulkan aja. Satu itu. Yang selanjutnya yang mengkhawatirkan adalah ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang tadi tidak akan menerima amalia sholat kita, puasa kita, sedekah kita kalau kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Nih, satu lagi, man wado'a ta'aman thayyiban fi baitihi wa akalahu duna walidayhi ahramahullahu ta'ala ladzida ta'amil jannah. Barang siapa yang menyimpan makanan di rumahnya, lalu kedua orang tuanya tidak pernah mencicipi makan makanan itu, maka Allah akan mengharamkan anaknya itu di surga untuk menikmati hidangan surga. Tuh, kalau serumah dengan orang tua, ya disumputkan nih, gitu. Tadinya ini bukan hanya kepada ibu tapi kepada kedua orang tua. Banyak sekali hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang pahala berbuat baik kepada kedua orang tua ataupun ancaman bagi orang yang berbuat jahat kepada kedua orang tua. Barang siapa yang mengangkat tangan dan mau memukul kedua orang tuanya, maka nanti di hari kiamat tangannya akan dibelenggu dan akan dipotong oleh malaikat dan akan dipukul oleh malaikat sampai dilemparkan pada jahanam. Banyak hadis-hadis ancaman seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang dapat kita amalkan untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya dapat sampaikan kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, kalau tadi ibunya Alkomah masih sempat memaafkan anaknya, ini ada orang tua yang tidak sempat. Ini saya cerita dulu. Ini kejadian di kampung saya, dan itu teman saya sendiri. Dia ini suka mabuk, minum, senang judi. Jadi ibunya marah sama dia.
timbullah sumpah serapah. Sehingga dia pun kena waktu itu mungkin pendidikan agamanya kurang, jadi dia pisah sampai dia berkeluarga. Ibunya masih tak luka, nggak tahu kemana ini. Tahu-tahu ibunya meninggal duluan. Berarti ibunya kan nggak sempat memaafkan anaknya yang meninggal. Nah sekarang anaknya itu udah mulai dekat ke Allah, dekat ke agama, udah tobat. Dia mau minta maaf ke ibunya, tapi ibunya yakin tidak akan memaafkan dia karena ibunya udah meninggal duluan. Gimana caranya katanya? Apakah nanti dia juga akan diringankan bebannya atau gimana? Yang pertama, mabuk-mabukan itu, judi itu bukan dosa kepada orang tua, tapi dosa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon ampunlah kepada Allah, bukan kepada ibu, ya. Tapi kalau dosanya seperti memukul ibu, nah itu kan dosanya kepada ibu, jelas. Kalau dosa yang tadi itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sebagai orang tua jengkel, kan gitu. Nah, bagaimana ketika kita memohonkan ampun kepada, meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia? Kalau secara rasional kita tidak akan pernah mendengar jawaban dari kata maaf dari yang sudah meninggal dunia. Maka memohonkan ampunlah kepada yang pertama diri kita sendiri, yang kedua mohonkan ampun juga kepada yang sudah meninggal dunia. Karena kita tidak akan tahu jawaban dari orang yang sedang meninggal dunia. Assalamualaikum, ma, ampura nyamanya bahwa saya ketika hidup menjengkelkan, tiba-tiba di kuburan dan menjawab, sudah saya maafkan. Lari semuanya. Seperti kenapa ketika kita ke kuburan itu mengucapkan salam nggak ada jawaban. Kalau ada jawaban kita lari, kan gitu. Padahal menjawab salam itu wajib. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salapun wa nahnu insyaallah lahikun. Waalaikumsalam. Wah, lari langsung. Berarti kan itu contohkan Rasul, berarti sampai salam kita kepada ahli kubur. Itu Pak kira-kira ya. Kalau memang dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mohon kepada Allah. Gitu. Kadang-kadang ya memang harus sebagai orang tua ya jengkel oke lah. Jangankan sekarang mabuk-mabukan. Lambat sholat ketika adzan saja udah jengkel. Gitu. Bu saya itu pukul-pukul tiang listrik kalau subuh itu sampai teng biar anak-anaknya bangun semua. Gitu. Karena nggak enak orang tua melihat anaknya, emang nggak enak sih melihat anaknya itu ya nggak taat kepada Allah. Gitu Pak. Mungkin itu sebentar Pak ya. Enggak. Saya akan baca di salah satu Facebook. Ya. Aku usah apa gitu. Di dalam itu ditulis bahwa suatu kebiasaan dilaksanakan hanya kalau seorang kemampuan di dalam Apa Bu? suatu kebiasaan bagi seorang anak bila itu hanya mendoakan orang tua dalam sholat dunia. Tidak mendoakan di dalam itu hadis atau hanya pendapat? Hanya pendapat ya. Kalau saya bukan lebih bijak ya. Kalau menurut saya minimal tiap pada sholat itu pun baik daripada tidak sama sekali. Dan salah satu waktu mustajab itu pan ba'da sholat fardu. Itu. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kalau sebagai imam, imamum amin saja. Kalau sendirian Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu kan? Dan itu menurut saya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa sih. Kalau sudah merutinkan itu tiap pada sholat itu sudah luar biasa. Jadi itu pun tadi statement yang seperti tadi adalah sebuah kedurhakaan bila mendoakan orang tua hanya tiap pada sholat. Kalau menurut saya kurang baik, karena kurang baik tapi tegoreng gitu kan. Tapi di sana ada motivasi agar senantiasa mendoakan kedua orang tua itu tiap waktu gitu kan. Tiap waktu kan, tiap waktu itu 24, tapi yang wajib sholat kita itu adalah 5 waktu. Sehari semalam itu kita mendoakan 5 kali, itu udah luar biasa, udah baik sekali. Tambah lagi ketika pada sholat duha, tambah lagi ketika tahajud, doakan kedua orang tua kita gitu. Jadi menurut saya itu memotivasi agar meningkatkan, itu husnudzon saya ya. Husnudzon saya itu motivasi untuk meningkatkan agar lebih banyak lagi mendoakan kedua orang tua gitu kan. Nggak jelek, cuman itu bahasa durhakanya itu membuat orang lain putus asa gitu kan. Gitu. Karena seolah memaksakan gitu.
gitu. Tapi itu hanya memotivasi bagus, tapi bahasanya terlalu kasar. Karena durhaka itu sensitif, mengatakan anak durhaka penting nah gitu, gitu kan? Gitu. Ya, durhakanya dirubah aja. Baiknya tidak hanya 5 waktu, tapi waktu lain gitu kan? Gimana Bu? Punten itu yang untuk kedua orang tua kita kalau kita salat apa boleh bacain Allahumma gfirlah huma. Oh, kalau kedua orang tua khusus. Allahumma gfirli wali. Kalau kedua orang tua selesai tadi. Kedua nenek meninggal kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya. Wali walidayya itu kedua orang tua artinya. Kalau Allahumma gfirlah huma. Allahumma gfirlah huma kedua orang tua itu ya. Allahumma gfirlah huma itu belum tentu kedua orang tua. Oh, Bisa orang lain. Misalkan yang meninggal si Udin sama si Nanang, Allahumma gfirlah huma, si Udin dan si Nanang. Tapi kalau wali walidayah itu udah khusus kepada kedua orang tua, ya. Nah, Allahumma gfirlahum itu banyakan, gitu kan? Ya. Tapi senantiasa kalau saya itu pada sholat itu Allahumma gfirli, kalau jadi imam Allahumma gfir lana wali walidina wa kama rabbauna sigoro, satu. Yang kedua Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, karena itu ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Kita mendoakan umat muslim yang masih ada di dunia dan sudah meninggal dunia. Yang ketiga baru Allahumma gfir lahum warhamhum wa bihum. Tentu yang dimaksud hum di sana adalah muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia. Gitu. Nah itu cekap untuk kedua orang tua. Tapi kalau posisi jadi imam jangan licik gitu kan. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, diamini oleh makmum. Sementara makmumnya nggak didoain gitu. Ya. Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna sigoro. Nah, warhamhum kama rabbauna sigoro. Rabbauna fi'il madi, gitu kan. Warhamhum kama rabbauna, ya rabbauna sigoro bukan sogiro karena banyakan sigoro. Nah, itu. Ya kalau jadi imam harus gitu. Ya jangan mendoakan dirinya sendiri lah. Oh sendiri. Harus sama jamaahnya, samanya. Makanya banyaknya. Ya. Kama robbauna, kalau bayana salah mengucapkannya. Karena robba ya robbau. Robbau sebagaimana mereka orang tua mengurus kami, robbauna. Kalau robbayana itu masuknya ke wajan apa? Enggak masuk. Keliru. Ya. Robbauna sighar gitu. Robba ya robbau, robbauna gitu. Ya. Robba ya robbau, robats gitu, bukan robbauna. Artinya roba itu kan mengurus, gitu kan. Kalau robau berarti mereka yang telah mengurus kami, gitu kan. Kalau robayani dia yang telah mengurus, mereka berdua yang telah mengurus saya, gitu. Gitu. Monggo. Kama rabbauna sigoro ya Pak ya. Ya itu mah doa standar tapi itu bagus. Kenapa? Karena mendidik kita menjadi ta'awan, menolong dalam kebaikan, dalam pengertian dengan siapapun muslim yang enggak kita kenal kita mohonkan ampun, karena mereka pun memohonkan ampun buat kita sebagai muslim juga. Dan itu suka dibaca di dalam khutbah Jumat, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, dan itu masyhur. Itu. Dan itu bukan hanya sekadar doa standar. Karena tidak ada yang paling besar kecuali diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Udah diampuni ya dapat rahmat gitu kan, dapat ampunan juga dapat rahmat Allah. Sementara itu Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, karena tadi udah tutup salam, ada sebuah doa yang baik dibacakan dalam pada musim pandemi ini. Yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai samiul alim. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari pandemi ini. Amin. Dan kalaupun diuji, mudah-mudahan berikan kekuatan. Itu aja. Jadi itu pagi 3 kali, sore 3 kali. Gitu. Nanti saya share ya ke grup ya. Saya share ya. Biar rapi tulisannya.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala lah singkat dari keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Covid itu makhluk Allah. Gitu. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samai. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikan bahaya baik makhluk langit atau makhluk bumi. Kalau kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Itu juga doa itu ya untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, gitu juga. Kadang-kadang kita dekat dengan polisi itu kalau udah banyak ketakutan diserang preman, baru dekat polisi. Kan gitu. Kita sudah mau mendekati kepada Allah itu ketika banyak susah, banyak mengeluh, banyak keluhan, baru kita mendekati. Itu pun bagus daripada tidak sama sekali. Sudah sama badan payah hati susah. Udah pakir, karena pakir itu ada dua, ada pakir masubatan, ada pakir ukubatan, ada pakir yang mendapatkan pahala, ada pakir mendapatkan siksa. Itu di bab fadilah fakir itu, Pak. Udah Bu ya, mohon maaf semuanya. Tadi kan udah salamnya. Terima tanya jawab ya.